direkam. Di continue ya. Di continue sini ya, Mas Caca. Iya. Mungkin bisa beri kasih introduksi sih Mas Caca. Nanti terus ngajak Mas Yanto. Tapi juga baru jam 7 tepat. Masih lewat dikit. Baik, segera akan kita mulai saja Bapak Ibu. Nanti yang lain bisa langsung masuk, langsung menyusul. Ya, Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk malam hari ini kembali kita dapat bersama-sama beribadah walaupun via Zoom, tetapi tidak mengurangi sukacita kita. Kita setelah kurang lebih 1 bulan tidak ketemu, biasa ketemu hari Minggu dalam ibadah tatap muka walaupun terbatas, tapi ibadah malam hari ini via Zoom cukup mengobati kangen. Untuk bisa jadi temu kangen Bapak Ibu Saudara, dan puji Tuhan semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Baik, kita akan masuk dalam ibadah doa pada malam hari ini, dan sebelum kita bersama berdoa terlebih dahulu, mari kita akan mengangkat pujian yang akan dipimpin oleh Mas Yanto dan Mbak Christine. Selama ibadah, mohon maaf Bapak Ibu bisa mematikan mic-nya, karena kalau nyanyi sama-sama juga tidak bisa karena karena bakalan feedback. Jadi nanti Mas Yanto dan Mbak Christine yang akan memimpin kita dalam pujian. Kita sama-sama ikut memuji Tuhan walaupun di mute atau mic-nya dimatikan, tetapi kita yakin dan percaya bahwa kita juga bersama-sama memuji dan menyembah. Dipersilahkan Mas Yanto, silakan di-unmute dulu. Shalom. Shalom. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita ibadah doa malam ini kita mulai bersama-sama. Kita akan memuji Bapakku datang menyembahmu di sini karena kita percaya biarpun kita jauh lewat Zoom, tapi Tuhan selalu melindungi kita dan membimbing kita. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi
aku, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini. Terima kasih untuk perlindungan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, jikalau malam hari ini kembali kami dapat bersama-sama, bersatu hati dan berdoa. Walaupun sekarang ini kami masih di tempat kami masing-masing, tetapi kami percaya kuasa Roh Kudus menyatukan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat saling mendoakan, saling menguatkan, dan dikuatkan melalui firman Tuhan yang nanti akan disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah doa pada malam hari ini. Kami menyerahkan jaringan internet, tiap-tiap keluarga yang sekarang ini bersama-sama dengan kami, mengikuti ibadah doa sehingga ibadah doa ini berjalan dengan baik dan lancar dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung, dan kita bersyukur untuk malam hari ini. Terlebih kita diberi tubuh yang sehat, hati yang penuh sukacita. Silakan Mas Yanto dan Mbak Christine akan memimpin lagi satu pujian. Mari Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kembali kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau tahu isi hati kami semua. Pada malam hari ini kita berkumpul, bersekutu, muji muliakan nama Tuhan.
itu karena kasih kemuliaan nama Tuhan Yesus. Bersama kita akan memberikan hati kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan atas apa yang Tuhan perbuat, sehingga pada saat ini kita semua boleh bersama-sama berkumpul dikasih oleh Tuhan kita. Ini hatiku menyembah-Mu. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam
serahkan kepada Bapak Iban. Shalom. Shalom. Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, segenap jemaat damai sejahtera yang dikasihi Tuhan Yesus. Untuk ibadah doa malam, kita malam ini mencoba memakai cara yang baru. Pertama, dulu dengan YouTube itu direkam lebih dulu, dan lalu Bapak Ibu Saudara membuka rekaman itu dalam kanal YouTube. Kemudian kira-kira 2 bulan, mungkin lebih sedikit, kita melalui Instagram Live, dan kemudian diunggah di Instagram TV, IGTV, yang bisa diikuti baik langsung secara streaming maupun kemudian mengunggahnya sewaktu-waktu. Malam ini kita menggunakan Zoom meeting, dan sudah ada yang menyiapkan untuk direkam, dan mungkin baru besok pagi bisa Bapak Ibu kemudian buka melalui kanal YouTube ibadah malam hari ini. Seperti tadi sudah kami tulis secara singkat, mengapa kita menggunakan Zoom meeting seperti kali ini. Tadi Mas Isra sudah memberitahu, walaupun kita tatap mukanya secara virtual, tetapi kita bisa saling menyapa, bisa saling tukar senyum satu sama lain, dan kita bisa melihat keadaan saudara-saudara, juga saudara bisa melihat keadaan kami secara langsung. Dan juga katakanlah keterlibatan, keikutsertaan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah doa menjadi lebih dimungkinkan. Seperti tadi Mas Yanto, suami istri, saya sudah hubungi, saya minta untuk memimpin puji-pujian. Memang ketika puji-pujian, suara kita semua di-mute oleh Mas Isra, atau mungkin Mbak Riri atau Mbak Rara sebagai co-host, suara kita tidak masuk. Karena kalau ikut masuk terjadi delay, sehingga suara nyanyian seperti kejar-kejaran. Sehingga tadi kita mengikuti memang, tapi suara kita tidak masuk mengikuti nyanyian yang oleh Mas Yanto dan Mbak Christine. Dan Bapak Ibu, nanti juga akan ada salah seorang Bapak Pembela Sidang yang sudah saya tugasi untuk memimpin doa syafaat. Pada ibadah-ibadah doa malam berikutnya, saya mencobakan memperluas keikutsertaan atau keterlibatan di antara Bapak Ibu Saudara dalam ibadah doa seperti ini. Dan tadi saya mohon maaf lupa menyampaikan, saudara-saudara yang perlu didoakan secara khusus bisa WA Japri kepada Ibu Gembala saja, karena saya tidak mungkin membacanya. Kepada Ibu Gembala atau kepada Mas Isra, nanti Mas Isra meneruskan. Tentu permohonan doa itu Bapak Ibu sampaikan kepada kami akan tahu mana yang kami akan sebut langsung atau kita hanya sebut pokok-pokoknya saja. Jadi tidak secara terbuka pergumulan saudara yang diberitahukan kepada kami doakan, kami sebut, tetapi dengan Bapak Ibu mengirimkan permohonan doa melalui Japri WA kepada Ibu Gembala atau Mas Isra, maka kami bisa tahu pergumulan saudara. Kalau toh malam hari ini kami tidak bisa mendoakan satu persatu, tapi kami punya katakanlah catatan untuk tiap saat sebagai Bapak Ibu Gembala dan Mas Isra mendoakan Bapak Ibu saudara semua. Puji Tuhan Bapak Ibu, malam hari ini saya hendak mengajak saudara untuk merenungkan firman Allah berkaitan dengan hati.
Puji-pujian tadi sudah mengarah ke sana. Bahwa sebagai orang percaya, kita mesti harus menjaga hati kita ini lebih daripada segalanya. Mari kita buka kitab Amsal. Amsal Salomo pasal 4 ayat 23. Amsal Salomo pasal 4 ayat 23. Kalau sudah, kita bisa baca bersama-sama ayat ini. Sekalipun suara saudara di-mute. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari begini, Bapak Ibu perhatikan. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Tentu dalam kesempatan terbatas ini, saya tidak akan terlalu rinci menjelaskan tentang kepentingannya menjaga hati. Tetapi kita semuanya tahu bahwa hati adalah pusat dari segala-galanya dalam kehidupan kita. Roh Allah itu pun bertahta dalam hati kita. Dan acap kali hati ini, saudara-saudara, itu menyangkut juga apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Itu perlu kita jaga dengan baik, sebab hati kita ini menentukan jalan hidup kita. Karenanya, maka kita mesti harus membiasakan hanya hal-hal yang baik dan benar, yang positif, yang kita simpan dan kita katakanlah ucapkan dalam hati. Walaupun istilah positif akhir-akhir ini agak sedikit punya makna yang beda. Mestinya positif itu kan baik, tetapi kalau kita di swab, apalagi yang PCR disebut positif, itu membuat orang jadi takut. Tentu ini positif bukan positif karena virus ya, tapi positif yang baik, positif yang benar. Satu contoh adalah wanita yang pendarahan 12 tahun. Beberapa Rabu lalu kita sudah bahas itu. Bagaimana datang kepada Tuhan Yesus dengan satu tujuan yang jelas. Ayat 21 dalam Injil Matius pasal 9. Karena katanya, ini kata perempuan yang pendarahan 12 tahun itu, katanya dalam hatinya. Perhatikan, ia tidak mengucap dengan perkataan mulut, tetapi berkata dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, jubah Yesus, aku akan sembuh. Jadi hatinya saudara berkata-kata tentang keyakinan imannya. Dan ini penting. Karena kita memang berkali-kali diingatkan untuk menjaga ucapan bibir. Apa yang keluar dari mulut itu benar. Tetapi sekarang ini kita coba lebih dalam lagi. Tidak hanya menjaga apa yang terucap dari mulut, tetapi justru apa yang terucap dalam hati. Kadang-kadang kita akan begini, nggak ada orang dengar suara hati saya, lalu kita bisa seolah-olah hati kita bisa berkata apa saja. Nah, ini yang harus kita jaga. Karena di dalam Injil Matius pasal 9, Matius pasal 9 ayat 4, kita membaca di sana bahwa Tuhan Yesus mengetahui pikiran mereka. Tuhan Yesus itu mengetahui pikiran kita. Memang ini konteksnya terhadap orang-orang banyak, khususnya orang-orang ahli Taurat, yang memikirkan hal-hal yang jahat tentang Tuhan Yesus. Tetapi intinya adalah, mengapa kita harus menjaga tidak hanya perkataan yang terucap dari mulut, tetapi menjaga kata-kata yang ada di hati kita, karena Tuhan mengetahui pikiran kita, Tuhan mengetahui hati kita. Lebih jauh kemudian, Ibrani pasal 4 ayat 13,
Ibrani pasal 4 ayat 13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Kadang sekali lagi tadi di depan saya katakan, kata hati tidak terlalu kita jaga, karena beranggapan tidak ada orang yang dengar, tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan Yesus tahu. Tuhan mengerti apapun yang ada di dalam hati, dalam pikiran kita, perasaan kita. Sebab tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi, semua telanjang, semua terbuka di hadapannya. Sebagai contoh yang positif, itu ada tadi perempuan yang melelehkan darah 12 tahun. Sekarang adalah contoh tentang umat Allah pada waktu itu, yang mencobai Allah di dalam hati mereka. Nanti saudara periksa, saya nanti akan share kepada saudara atau besok pagi ayat-ayat ini, supaya bisa dibaca ulang. Mazmur pasal 78, ayat 18 sampai 20. Ini adalah bagaimana Tuhan menyatakan umat Allah telah mencobai Allah dalam hati mereka. Karena apa? Kata-kata hati umat Allah waktu itu adalah kata-kata negatif dari ketidakpercayaan. Mereka meragukan pemeliharaan Allah ketika harus meninggalkan Mesir menuju ke Kanaan. Apalagi kemudian mereka harus beredar-edar selama 40 tahun. Mereka tidak percaya, mereka bahasa Jawanya maido. Lalu hati mereka mencobai Allah. Apa Tuhan sanggup memberi makan, minum kita semua selama di padang gurun? Dan itu kemudian pada ayat 20, Mazmur 78, menyebabkan kemudian Allah murka terhadap mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, karenanya maka saya tidak mengajak saudara untuk kita harus ingat, jangan ada kata-kata yang negatif yang terucap baik dengan mulut, juga yang acap kita kurang jaga, terucap di dalam hati kita. Ketika saudara dan saya menghadapi masalah. Tidak ada bedanya sih siapa kita. Kadang kalau kita sedang menghadapi masalah, menghadapi persoalan, banyak pikiran kita berkecamuk. Hati kita, perasaan kita, dan segala macam. Dan kadang-kadang memang tidak terucap. Tetapi ada ketidakpercayaan, menuduh, menyalahkan, bersungut-sungut, dan sebagainya. Nah, ini harus kita jaga. Kita membuka kitab Ulangan pada pasal yang pertama. Bapak Ibu buka Alkitab atau aplikasi Bible, dalam Ulangan pada pasal yang pertama, kitab Ulangan pada pasal pertama atau pasal 1, saudara, pada ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-33. Ini tentang mata-mata yang dikirim dari Kades Barnea. Peristiwa ini pun juga beberapa kali telah disampaikan. Yang terakhir, Pendeta Ezra pun menyinggung tentang itu untuk mengkontraskan kata-kata iman Yosua dan Kaleb dibanding dengan para mata-mata yang lain. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-27, Bapak Ibu Saudara, maka kata-kata mereka itu bertentangan dengan firman Tuhan. Mereka tidak percaya akan perintah Allah, bahwa Allah sudah membawa mereka keluar dari Mesir
untuk memasuki tanah Kanaan. Bahkan mereka mengatakan Allah telah membawa kita keluar dari Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya mereka membunuh kita. Ini kata-kata yang bertentangan dengan firman Tuhan. Lalu ayat 28, mereka itu berkata-kata, intinya adalah kata-kata yang membesar-besarkan masalah. Oh, ini paling sering, saudara. Ketika kita dalam masalah, lalu walaupun tak terucap mulut, walaupun kita tutup mulut tidak bicara dengan orang lain, tetapi hati kita itu seringkali terus bergejolak, berkecamuk, dan kemudian ada kata-kata yang muncul dalam hati kita yang justru membesar-besarkan masalah. Bagaimana para mata-mata yang mengatakan penduduknya yang tinggi besar kayak raksasa, tinggalnya di kota-kota yang bertembok, berkubu, yang sangat kuat, dan sebagainya. Ini harus kita jaga. Lalu puncaknya adalah pada ayat 32. Bagaimana justru kata-kata yang keluar adalah ketidakpercayaan kepada Tuhan. Ini 3 hal yang jangan sampai terucap dengan mulut, bahkan jangan sampai terucap dalam hati kita. Sekali lagi, ketika semua baik-baik saja, biasanya hati kita damai. Tapi bagaimana ketika persoalan muncul, masalah muncul, kekecewaan, kegagalan, kesedihan, dan segala macam, maka tanpa sadar kita mungkin mengatakan itu walaupun hanya dalam hati. Seperti para mata-mata dalam Ulangan pasal 1 ayat 27, 28, dan 32. Kata-kata hati yang bertentangan, berlawanan dengan firman Tuhan. Kata-kata hati yang membesar-besarkan masalah. Kata-kata hati yang justru tidak percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu pertanyaannya adalah bagaimana agar tidak ada kata-kata negatif keluar dari mulut kita, bahkan itu tidak berkecamuk dalam hati kita. Saudara sudah tahu, Bapak Ibu sudah tahu, dan Bapak Ibu juga mungkin sudah mengalami. Caranya apa, saudara? Penuhi hatimu dengan firman Allah. Biar firman itu menerangi pikiran kita dan buka hatimu, Roh Kudus leluasa. Dan itu dimungkinkan kalau kita tekun, rajin, dan banyak berdoa. Roh Kudus akan leluasa bekerja dan memimpin kita, menguasai hati kita, sehingga hati kita ini bagaikan sumber yang akan memancarkan air yang jernih, air yang baik, dan bukan air yang sebaliknya. Lukas pasal 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Perhatikan kalimat terakhir. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mari Bapak Ibu, pandemi belum berakhir. Kita nyaris setiap hari mendengar kenalan teman, saudara, tetangga, kenal siapapun yang seolah-olah satu demi satu tumbang. Banyak orang tidak percaya COVID itu nyata. Tetapi kita tahu COVID itu nyata. Pandemi ini nyata. Karenanya, sejak kemarin saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu, ayo kita melekat erat dengan Kristus, dengan Tuhan kita. Dan juga taat oleh iman kepada Tuhan, tunduk pada pemerintah.
jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan dengan terus memakai masker secara benar, mencuci tangan dengan sabun di bawah air yang mengalir, bukan karena sekedar takut penyakit, tetapi jadikan kebiasaan baik untuk kebersihan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan yang tidak terlalu mendesak, dan kalau boleh kita memang tidak berada dalam kerumunan itu, dan jangan lupa usahakan menerima vaksin. Apapun kata orang, seluruh negara di dunia ini telah melakukan itu. Sebab hanya dengan vaksin saja, maka kita memiliki jaminan ketahanan terhadap virus. Walaupun tidak 100%, ada faktor lain yang bisa mempengaruhi seseorang itu terinfeksi positif COVID atau tidak. Tetapi dengan divaksin, ada benteng pelindungan bagi kita. Itu bagian kita. Nah, tentu sehari-harinya tiap saat jaga hati. Jangan kita suka mengucapkan kata-kata hati yang negatif. Selalu berkatalah yang positif. Seperti wanita yang melelehkan darah, sakit pendarahan 12 tahun. Asaku jamah jubahnya. Mungkin ini untuk kita bisa saja begini. Asal aku melekat erat dengan Tuhan Yesus. Asal aku terus tekun dalam doa. Asal aku terus memelihara iman. Hidup takut akan Dia dan disiplin, taat prokes. Pelindungan Tuhan itu akan ada. Hati ini, saudara, jangan kita rusak sendiri dengan kata-kata ketidakpercayaan. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena oleh hati kita inilah jalan hidup kita ditentukan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tunduk kepala, kita bersyukur. Dan saya minta Mas Yanto kembali memimpin kita menyanyikan satu pujian sebagai respon terhadap pemberitaan firman ini. Selidikilah aku, selidikilah hatiku. Silakan Mas Yanto. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau
sampai akhirnya kau dapati aku dengan setia, kau dapati aku dengan setia, kau dapati aku percaya ampunilah kami Tuhan. Darah Yesus membersihkan, menyucikan semuanya itu, dan Roh Kudus serta terang firman Allah menolong kami semuanya untuk tidak hanya menjaga perkataan mulut karena terdengar orang lain, tetapi juga menjaga kata-kata hati kami di hadapan-Mu. Ya Roh Kudus, tolong kami Roh Kudus. Sejak hari ini lebih-lebih jikalau ada saudara-saudara kami yang sedang di dalam permasalahan, dalam kesedihan, dalam duka, dalam kekecewaan, dalam kegagalan, dalam kebingungan karena apapun, dalam nama Yesus, Roh Kudus tolong agar kami tetap berkata-kata benar, berkata-kata baik, berkata-kata positif dengan hati kami ya Tuhan. Kata-kata iman, kata-kata penuh kepercayaan. Tuhan Yesus tak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu, dan sesungguhnya bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa malam ini untuk beberapa saudara kami yang sakit. Terima kasih saudara-saudara kami yang telah melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Tuhan sudah jamah, Tuhan sudah sembuhkan mereka semuanya. Terima kasih. Dan yang harus perlu dirawat juga Tuhan sudah tolong. Tuhan sudah membela anak-anak-Mu. Terus kami Bapa berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang sekarang ini sedang menjalani isolasi mandiri atau bahkan masih ada yang dirawat di rumah sakit oleh karena positif COVID ini. Dalam nama Yesus, sehati kami berdoa, kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan turun tangan menyembuhkan saudara kami, tetangga-tetangga kami, teman-teman handetolan, saudara-saudara kami dekat maupun jauh, kenalan-kenalan kami yang sekarang ini sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Orang tua atau anak-anak kami dan juga keluarga kami dalam nama Yesus, kami mohon belas kasihan Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas. Mukjizat Tuhan Yesus itu nyata. Terima kasih Bapa. Terus kami berdoa untuk segenap jemaat Damai Sejahtera dan keluarganya, seisi rumahnya. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara. Pandemi ini masih ada dan nyata. Biarlah kami semuanya bersatu dengan seisi rumah dan juga lingkungan kami, komunitas di mana kami ada, di pemukiman warga, di kantor, di perusahaan, di pabrik-pabrik, di tempat-tempat yang lain, tetap saling menjaga dengan disiplin, taat protokol kesehatan, menjaga diri, menjaga orang lain sebagai tanggung jawab sosial dan moral kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami memuji nama-Mu. Dan malam ini Bapa, kami sehati hendak memanjatkan doa syafaat kami untuk pemulihan, untuk bangsa, untuk negara kami. Untuk itu, Bapak Suwaji, sebagaimana sudah kami beritahu, dipersilakan untuk memimpin doa syafaat malam ini. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, ya,
Terima kasih Bapak untuk malam ini. Kami boleh kembali bersekutu dalam ibadah doa malam ini. Walaupun melalui Zoom, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Untuk terus mengurapi kami, menyucikan hati dan pikiran kami. Kami sungguh bersyukur Bapak, punya Allah seperti Engkau, Allah yang sungguh baik dalam hidup kami, Allah yang sungguh setia dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk semuanya Bapak. Kami terus menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami, dan juga Jemaat Damai Sejahtera hanya dalam tangan kasih-Mu. Dan malam ini kami sungguh bersyukur Bapak untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Saat ini Bapak kami mohon teguhkanlah iman percaya kami. Terutama kami menyerahkan untuk para pemimpin kami Bapak. Untuk Bapak Presiden dan wakilnya, para menteri, wakil rakyat, dan pemerintahan daerah. Tuhan memberkati agar mereka dapat melakukan kebenaran di dalam Tuhan, sehingga mereka terus berusaha sebaik-baiknya untuk memperbaiki perekonomian yang saat ini sungguh memprihatinkan Tuhan. Tuhan untuk memulihkan, dan kami percaya Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan memberi yang terbaik untuk bangsa dan negara kami, sehingga COVID-19 ini dapat berlalu. Amin, amin, benar. Tuhan, kami juga saat ini menyerahkan kembali untuk rakyat yang saat ini masih belum sadar akan COVID-19. Tuhan, kami yakin Tuhan akan beri petunjuk sehingga mereka dapat dengan sadar menyadari akan bahaya COVID-19 ini Tuhan. Dan saat ini Bapak, kami juga menyerahkan untuk kerinduan peserta didik yang sudah lama tidak bertatap muka. Oleh karena itu Tuhan, kami yakin Tuhan akan beri jalan yang terbaik sehingga COVID ini segera berlalu, sehingga peserta didik dan juga Bapak Ibu guru dapat mengajar, dapat bertatap muka dengan baik. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan saat ini untuk kerinduan untuk kami semua untuk bertatap muka, terutama dalam ibadah-ibadah. Terus memberkati Bapak agar kami boleh terus menikmati sukacita, menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan melalui ibadah baik untuk hari Minggu maupun ibadah-ibadah yang lain. Terus memberkati kami semua Bapak agar kami boleh menikmati hari-hari yang indah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami terus menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya penyertaan dan pertolongan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak, hanya dalam Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Bapa di surga, inilah doa kami sehati sepakat berdoa untuk bangsa, untuk negeri, untuk kota, untuk kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, pembelajaran, ibadah, pemulihan kesehatan dari pandemi, pemulihan ekonomi bangsa dan negara kami. Kabulkanlah ya Bapa sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Bahkan ini hamba-Mu juga berdoa pemulihan ekonomi untuk tiap-tiap keluarga Damai Sejahtera yang pekerjaannya, usahanya mungkin terdampak oleh pandemi ini. Tuhan mengenal anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan Yesus Gembala yang baik memberkati anak-anak-Mu. Usahanya, pekerjaannya, Tuhan tolong buatlah berhasil. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, sehingga tiap-tiap anak-anak-Mu dan keluarganya, setiap jemaat Damai Sejahtera dan seisi rumahnya, cukup sandang, pangan, dan juga apa yang mereka perlukan. Kesejahteraan keluarga, kebahagiaan rumah tangga, Tuhan limpahkan kepada kami semua. Kami menyerahkan Bapa di surga, anak-anak cucu kami yang sekolah, yang kuliah, sekalipun masih harus daring,
Kiranya semangat mereka terus bangkit dan berkobar, belajar dengan baik, mengikuti pembelajaran daring dengan baik, dan mereka melewati masa sulit ini dalam pertolongan Tuhan Yesus. Memberkati Ibu Bapak yang bersama kami bergabung dalam ibadah doa Zoom meeting malam ini, maupun beberapa saudara karena satu lain hal belum bisa bergabung, tetapi mungkin esok pagi dan seterusnya akan bergabung melalui kanal YouTube. Diberkatilah anak-anakmu, baik jemaat damai sejahtera maupun siapa saja yang pada waktunya bergabung berdoa bersama-sama kami seperti malam hari ini. Ibadah raya besok hari Minggu yang harus kami selenggarakan lagi dengan secara daring dan streaming. Tuhan tolong para pelayan yang melayani ibadah maupun juga tim multimedia, Tuhan urapi, Tuhan berkati jaringan internet, peralatan yang dipakai oleh anak-anakmu, sound system di gereja, alat musik, komputer, dan kamera semuanya. Kuduskan dan berkati, sehingga ibadah raya dengan streaming besok Minggu dapat dinikmati seluruh anak-anakmu, berkenan kepada Tuhan, dan menjadi berkat. Kami juga menyerahkan pertemuan Bapak-bapak pembela sidang bersama Ibu dan para pengurus-pengurus komisi, pengurus kelompok-kelompok, pengurus paguyuban, biarlah semuanya besok hari Jumat malam melalui Zoom meeting kami boleh bersama-sama bertemu untuk membicarakan hari ulang tahun gereja kami yang ke-30 pada tanggal 27 Agustus yang akan datang. Terima kasih Bapakku, diberkatilah saudara kami mengambil bagian pelayanan pada malam hari ini. Ibadah-ibadah doa malam-malam berikutnya sepenuhnya kami mohon hikmat Roh Kudus, pimpinan-Mu agar ibadah-ibadah doa malam dapat diselenggarakan lebih dan lebih lagi menjangkau segenap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, malam telah jelang datang dan kami semua hendak membaringkan diri untuk tidur. Dalam nama Yesus, berikan kami semua tidur yang nyenyak, tidur yang cukup bagi kami semua. Hal-hal yang mungkin sepanjang hari ini mengecewakan atau menyusahkan, angkatlah dari pikiran, perasaan kami semua. Sebaliknya, ucapan syukur memenuhi hati, memenuhi pikiran kami. Kata-kata iman memenuhi hati dan pikiran kami. Perasaan kami tunduk pada Kristus. Sehingga malam ini kami tidur nyenyak. Dan Tuhan menggenapkan firman-Mu, memberkati ketika kami tidur. Masalah-masalah yang dikhawatirkan, Tuhan sendiri yang telah selesaikan. Memerintah malaikat-malaikat penolong menyelesaikan tiap masalah anak-anak-Mu. Esok pagi, hari yang baru, kami menikmati semua kebaikan yang Tuhan sediakan bagi kami. Yang tidak kami pikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapakku, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Bapak Ibu Saudara, di tempatmu Bapak Ibu bisa mengangkat atau menadahkan tangan, terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, turun melimpah atas Bapak Ibu Saudara dan seisi rumahmu berkat-berkat Tuhan. Berkat rohani dan berkat jasmani yang saudara butuhkan. Anugerah Bapa dan damai sejahteranya yang melampaui segala akal, kasih karunia Yesus dan pertolongannya yang ajaib, dalam persekutuan Roh Kudus penghibur, penolong, pembela yang setia, memberkati Bapak Ibu Saudara sepanjang malam ini, sepanjang umur hidup kita masing-masing, bahkan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan
Amin. Ya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sebelum nanti kita akhiri ini, saya hendak mengingatkan kepada Bapak-Bapak pembela sidang dan Ibu, para pengurus komisi dan kelompok-kelompok dan beberapa pimpinan yang lain, besok hari Jumat pukul 7 malam kita akan menyelenggarakan Zoom meeting. Agenda utamanya adalah hari ulang tahun gereja kita yang ke-30. Apa yang harus kita lakukan, bagaimana, dan sebagainya. Juga tentu akan sedikit membicarakan tentang ibadah raya besok hari Minggu, sebab perjamuan kudus bulan Juli sudah kita tiadakan. Kita rencanakan perjamuan kudus pada minggu kemarin, tetapi ternyata belum bisa. Besok minggu pun masih PPKM. Jadi kita perlu sedikit bunding tentang itu. Terima kasih dan saya serahkan kepada Mas Isra, dan mungkin kalau ada beberapa hal yang mau disampaikan, Bapak Ibu bisa sekali lagi atau juga permohonan doa, jangan sungkan, jangan merasa merepotkan. Japri melalui WA ke saya atau Ibu Gembala atau Mas Isra. Terima kasih, saya serahkan Mas Isra. Ya, puji Tuhan, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara yang telah bergabung bersama-sama dengan kami dalam ibadah doa pada malam hari ini. Silahkan Bapak Ibu Saudara di-unmute semua mic-nya. Kita saling menyapa sebelum kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Jangan lupa difoto ya semuanya. Ya. Difoto semuanya, ya. Karena ada dua. Ya. Mbak Raras. Tuhan, selamat malam Bapak-Bapak, Ibu. Oh iya. Foto dulu, foto. Pak Baji, terima kasih. Foto dulu sebentar, buka kameranya semua. Tolong biar kelihatan. Mas Yanto, Mbak Kristi, terima kasih. Senyum, semuanya senyum. Yang lagi di dalam tenda. Ini yang ambil foto siapa? Mbak Riri apa aku? Mbak Rara saja. Mbak Riri berarti ada enggak? Ya, Mbak Rara ya. Itu. Mbak Riri ya. Sudah diambil, sudah tak share. Sudah Mbak Riri ya. WhatsApp-nya Mas Caca. Poster, ya. Halaman kedua, siap-siap. Ya. Senyum, lepas. 1, 2, 3. Oke, kirim. Ada yang baru dibuka, Dek. Sebentar, diulangi lagi. Yang bisa membuka kamera, tolong dibuka supaya kita foto. Kameranya dibuka, ya. Oh, itu ada yang baru datang. Pak Dani, geser sedikit kameranya. Geser. Bu Lina, Bu Paulina, geser. Sudah? Foto bareng ini. Oke, 1, 2, 3. Kirim. Ya, sudah. Saya coba lihat halaman satunya ya. Ya. Oh iya, sudah tambah banyak. Oh, oke. Halaman 2 sekarang. Loh, kok cuma Lili itu? Julinya mana ini? Kameranya kameranya error. Oke, halaman 1 ya. 1. Ya, 1, 2, 3 sih. 2, 3. Oke. Bentar. Kirim. Ya. Oh, sudah. Saya kirim di grup ya, nanti. Ya. Ya. Puji Tuhan. Selamat malam. Terima kasih. Tuhan berkati. Saya minta nanti komennya tentang Zoom meeting malam ini ya, gimana baiknya, lebih usulan-usulan dan sebagainya. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu semua. Salam sehat selalu. Haleluya. Yuk. Di, Ani,